Budaya santun mulai luntur, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Keramahan dan norma sopan santun di Indonesia belakangan ini dirasakan mengalami penurunan dan mulai luntur. Masyarakat dengan mudah terkotak-kotak dalam dimensi permusuhan, ujaran kebencian dan saling menjelekan begitu mudah tersiar keluar di pilkada serentak kali ini hingga merisaukan banyak pihak tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Untuk membahas topik itu di studio sudah hadir pakar ilmu komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Siombing, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Ini menarik sebetulnya ya. Memang serba kebetulan kita bahas soal sopan santun. Betul. Dan hari ini sebetulnya perayaan Nyepi. Memang sebaiknya itu kalau kita toleransi menghormati perayaan agama lain. Ini kalau bisa omongan-omongan kita juga jangan sampai yang menjelek-jelekan juga. Tapi inilah kita bicara soal sopan santun, Bang Emrus. Pertanyaannya jadi begini, Bang. Bagi beberapa orang akan mengatakan apakah ini memang budaya kita? Maksudnya apa itu? Sopan santun itu. Oh iya. Ini kan kita bicara soal budaya santun, mulai luntur. Nah, terus kemudian karena ini kan kita lihat sekarang orang itu berkelahi di media sosial, tawuran aja kita bisa hitung gitu kan, betapa banyaknya hal-hal seperti itu. Itu kalau tawuran kan bukannya saling memuji, paling menjelek-jelekan itu kan. Nah itu dia. Apakah memang santun dalam tanda kutip pernah menjadi budaya kita? Saya pikir tidak dalam tanda kutip lagi. Memang itulah hakikat bangsa Indonesia, budaya santun itu. Jadi tidak bisa ditafsirkan lagi kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa Indonesia itu dikenal dengan budaya tinggi, gitu ya, tidak budaya rendah. Budaya tinggi artinya adalah menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Terus terang saya mengatakan bahwa perbedaan antar manusia, baik dari sudut individu maupun perbedaan antara kelompok sosial, itu adalah hakikat manusia. Mereka yang tidak menghargai perbedaan manusia atau hakikat perbedaan itu, sesungguhnya mereka yang tidak menghargai tentang manusia itu sendiri. Boleh nggak kalau sedikit saya tambahkan dulu, karena begini, bahwa dua manusia kembar dilahirkan ke bumi, artinya ayahnya sama, ibunya sama, pasti berbeda, pasti pluralis. Jangankan masyarakat yang pluralis itu, individu kita dengan individu kita pun pluralis juga. Artinya apa? Bahwa kita bisa mempunyai free will, kehendak bebas. Kita berpikir hari ini, besok bisa berpikir yang lain. Kita berperilaku hari ini sesuatu hal, besok kita berperilaku yang lain. Artinya bahwa secara individu pun manusia sudah pluralis. Jadi orang yang mempertentangkan tentang pluralis, mereka yang tidak mengerti hakikat kemanusiaan itu sendiri. Tetapi seringkali memang di ruang publik itu digoreng dalam tanda kutip demi kepentingan politik sesaat. Nah ini menarik sebetulnya. Kalau tadi dikatakan bahwa ini bukan tanda kutip lagi, memang sopan santun itu adalah milik budaya kita. Memang mestinya kita seperti itu. Boleh nggak kalau saya katakan bahwa melihat konteks kekinian, artinya ada degradasi sebetulnya di bidang sopan santun ini? Saya kira iya, artinya tapi saya tidak mengatakan bangsa Indonesia. Terus terang bangsa Indonesia adalah bangsa berbudaya tinggi. Tetapi segelintir manusia, segelintir kelompok memanfaatkan itu untuk membuat suatu katakanlah dikotomi dua kelompok sosial tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Kalaupun misalnya saya sudah terus terang saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia, baik tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain, mereka mengakui pada prinsipnya adalah pluralisme itu. Misalnya kita lihat Said Agil Siraj sebagai ketua umum PBNU merilis mengatakan ke ruang publik Islam Nusantara. Artinya apa? Bahwa kita itu sebenarnya adalah pluralis. Artinya setiap agama, setiap komponen bangsa kita adalah menghargai itu. Terus terang saya mengatakan bahwa seringkali itu di blow up, dikatakanlah diangkat isu-isu tertentu untuk kepentingan tertentu. Bahkan secara mendalam kita mengatakan begitu ya, sesungguhnya bangsa Indonesia kan bangsa pelaut. Artinya apa? Kita merantau seluruh ke Indonesia loh. Semua kita pendatang ke Indonesia. Cuma siapa lebih dulu datang ke Indonesia, itu aja persoalannya. Jadi jangan lagi dikotomi, dipersoalkan lagi perbedaan dari aspek tertentu. Itu tinggalan daripada penjajahan Belanda kita yang sampai sekarang kita pelihara. Nah ini menarik sebetulnya. Ini kalau ada lagu siapa, Giring misalkan kan, itu katanya ada divide et impera, itu adu domba gitu kan. Jangan sampai kayak zaman Belanda. Nah ini menarik. Tadi Anda mengatakan bahwa yang pertama yang menjadi catatan saya adalah sopan santun itu adalah memang hakikat kita, gitu ya. Dan kemudian kedua adalah memang terjadi degradasi di bidang sopan santun ini. Dari pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak enak itu akan menjurus pada tindakan fisik
gitu Iya, kan? Biasanya kan seperti itu. Bisa. Nah, apa namanya? Tadi Anda mengatakan bahwa ini hanya segelintir. Betul, Tapi betul. kalau kita melihat sebetulnya yang segelintir ini seperti apa namanya? Nilas titik itu akan merusak iya. susu sebelanga. Iya, betul. Dan tapi saya tidak melihat nilainya setitik sebetulnya Bang Emrus, karena ya kejadian-kejadian tawuran itu, demonstrasi yang besar itu bukan hanya misalkan di Jakarta saja, Betul. di Tangerang, di Denpasar, di Bogor, di Jogja, di daerah-daerah lain itu dari soal yang ekonomi, belum politik. Betul. Belum politik. Itu kan itu luar biasa banyak, hampir boleh kalau saya katakan hampir dari timur sampai ke barat Nusantara ini terjadi hal itu. Iya. Nah, ini kenapa bisa begini? Baik, saya terus terang mengamati itu begitu ya. Tapi kalau orang-orang yang katakanlah yang bertikai, katakanlah konflik antara individu atau antar kelompok, sebenarnya di situ ada aktor sosial. Aktor sosial. Ada pemain sosial di situ. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Sesungguhnya masyarakat grassroots ini tidak demikian, tetapi karena informasi dia berikan terus tentang perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga mempengaruhi peta kognisi seseorang itu, baru mereka melakukan suatu apa yang disebut konflik sosial tersebut. Tetapi andaikan para aktor sosial memberikan kesejukan, memberikan norma-norma, baik di dalam ruang-ruang katakanlah ruang publik, ruang ibadah, dan ruang apapun, menyampaikan bahwa pluralisme itu sesuatu yang hakikat kemanusiaan, saya kira akan berjalan dengan baik. Tetapi seringkali diangkat diferensiasi atau katakanlah perbedaan yang sangat berbeda itu sehingga memunculkan sentimen eksklusifme satu kelompok tertentu. Ini boleh nggak kalau Bang Emrus menggunakan istilah aktor sosial? Ini kan mainnya jelek nih Bang, aktor sosial nih. Ini harusnya ini nggak usah main lagi di film kita nih. Bang Emrus, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.